Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rurina Lestari, NPM 190 120 167 dari kelas aplikasi manajemen terpadu D. Di sini saya membuat video terkait dengan pengerjaan UTS mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Nah, jadi sebelum kita mulai, seperti inilah soal UTS-nya. Di dalam soal dikatakan bahwa suatu perusahaan bernama PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, di antaranya Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan sebagai general manager yang siap dimutasi ke kantor cabang perwakilan, maka buatlah pertama rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong dengan menggunakan aplikasi. Adapun posisi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama staf produksi, yang kedua digital marketing, yang ketiga HR staff, dan keempat finance admin. Yang kedua membuat konsep pemasaran, lalu yang terakhir menjelaskan siklus pembelian. Nah, jadi untuk perekrutan di sini saya menggunakan aplikasi Odoo. Pertama-tama kita perlu masuk ke alamat Odoo, yaitu dengan klik www.odoo.com. Lalu langkah selanjutnya yaitu kami mendaftarkan dulu ke aplikasinya. Caranya yaitu klik sign in, kemudian akan ditampilkan laman seperti gambar kedua. Setelah itu kita klik pojok kiri bawah jika kita masih belum memiliki akun Odoo. Setelah itu akan muncul seperti gambar yang ke-1, di mana kita harus registrasi dengan memasukkan alamat email kita. Setelah itu akan keluar laman di mana akan ada tulisan your database. Lalu klik buat. Jadi di sini saya memangkas lamanya. Setelah itu klik buat, maka akan muncul banyak pilihan dan kita hanya perlu memilih rekrutmen. Setelah itu klik lanjutkan. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini kita perlu mengisinya dengan data diri kita. Setelah itu klik mulai sekarang. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini dan lanjut saja dengan mengklik rekrutmen. Setelah mengklik bagian rekrutmen, maka kita akan ditampilkan seperti gambar kedua. Jadi, kita hanya perlu mengklik buat untuk melanjutkan. Setelah mengklik buat, maka akan muncul seperti gambar 1, di mana kita akan mengisinya dengan job position. Caranya dengan mengisi nama job posisi dan aplikasi email. Jika sudah, maka klik create. Dan kita perlu mengisi hal seperti ini sebanyak job yang dibutuhkan. Pada gambar kedua adalah gambaran jika kita telah mengisi semua job posisi yang kita perlukan. Dan di sini ada digital marketing, finance admin, HR staff, dan staff produksi. Dan untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya, kita hanya perlu mengklik new application. Dan langkah selanjutnya ini ditunjukkan untuk para pelamar. Dan ini adalah tutorial untuk mengisi form job posisi yang akan dipilih. Caranya cukup mudah. Dan di sini saya mengambil satu contoh dari bagian digital marketing. Setelah mengklik new application, kemudian kita hanya perlu mengklik bagian yang sudah saya lingkari pada gambar yang ketiga. Jadi langkah selanjutnya ini ditujukan untuk para pelamar, dan di sini adalah tutorial untuk mengisi form job posisi yang akan dipilih. Caranya cukup mudah, dan di sini saya mengambil salah satu contoh dari bagian digital marketing. Setelah mengklik new application, kemudian kita akan ditampilkan laman seperti gambar pertama. Dan di sini para pelamar hanya perlu mengisi data diri. Setelah itu klik save. Setelah mengklik save, maka akan muncul seperti gambar yang ketiga.
Dan setelah itu, kami sebagai general manager dapat membuat jadwal interview dan mengirim pesan untuk para pelamar di kolom application summary, dan untuk job posisi lainnya dapat dilakukan seperti langkah-langkah yang tadi dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui langkah-langkah dari rekrutmen karyawan tadi, maka sekarang kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu konsep pemasaran. Jadi terdapat beberapa konsep pemasaran yang diterapkan oleh PT Bulan Sabit. Yang pertama, memaksimalkan potensi media sosial. Karena media sosial menawarkan banyak cara menarik untuk terhubung dengan pelanggan. Jadi, cara ini dinilai efektif bagi PT Bulan Sabit dan membantu perusahaan dengan memberi platform untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Perusahaan juga menerima umpan balik dari pelanggan secara langsung dari sumbernya lebih cepat dari sebelumnya. Lalu yang kedua, kerjasama dengan influencer. Strategi bisnis F&B di era digital seperti sekarang memang sangat luas. Salah satunya melalui dengan keberadaan influencer atau orang-orang yang berpengaruh di media sosial dengan banyak pengikut. Dan influencer khususnya untuk F&B dikenal dengan nama food vlogger. Jadi PT Bulan Sabit biasanya memanfaatkan profesi mereka untuk melakukan review produk dengan cara mengajak mereka datang ke toko atau mengirimkan makanan gratis ke rumah mereka. Lalu yang ketiga, memberi intensif untuk rekomendasi. Jadi sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada rekomendasinya. Untuk mendapatkan sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, PT Bulan Sabit biasanya juga memberi penghargaan berupa intensif yang menarik. Intensif sebuah testimoni tidak harus selalu berupa uang, namun dapat berupa hadiah produk atau potongan harga. Inilah salah satu contoh cara strategi pemasaran produk yang telah dilakukan oleh PT Bulan Sabit. Karena dengan adanya intensif ini, secara tidak langsung perusahaan memenangkan dua pihak untuk sasaran marketing, yaitu konsumen yang loyal dan calon konsumen. Dan yang keempat, mendaftarkan aplikasi transportasi online. Karena keberadaan aplikasi transportasi online bukanlah suatu yang asing lagi, dan hampir semua orang terutama di perkotaan pasti memilikinya. Oleh karena itu, dengan mendaftarkan toko dari PT Bulan Sabit di berbagai aplikasi seperti ini dapat mempermudah proses penjualan. Karena untuk pencarian ketika seseorang ingin datang ke toko. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan seseorang untuk membeli produk makanan atau minuman melalui jasa dari pihak ketiga. Nah, setelah membahas konsep pemasaran, maka selanjutnya kita akan membahas tentang siklus pembelian dari PT Bulan Sabit. Di sini saya menggunakan siklus pembelian bahan baku. Jadi, yang pertama yaitu melakukan list apa saja bahan pada makanan dan minuman yang dibutuhkan. Dan dari sinilah terciptanya permintaan sesuai dengan kebutuhan bahan apa saja pada perusahaan kami. Setelah mendapatkan permintaan yang sesuai, kami melakukan pemesanan bahan baku kepada pemasok kami. Selanjutnya, setelah kami melakukan pemesanan, tahap selanjutnya yaitu kami membayar DP terlebih dahulu untuk bahan baku yang kami pesan. Setelah melakukan pembayaran uang muka, kami akan menerima faktur pembelian sebagai bukti bahwa kami sudah sah untuk membelinya. Dan tahap selanjutnya yaitu kami mendapatkan bahan yang kami butuhkan, tetapi kami harus mengecek terlebih dahulu apakah telah sesuai atau tidaknya. Jadi,
Jika ada beberapa ketidaksesuaian pada barang yang kami pesan, maka kami akan melakukan pengembalian pada pemasok kami. Tetapi, jika barang tersebut sudah sesuai, maka kita akan melunasi pembayaran tersebut. Demikian video jawaban UTS dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.